bagaimana semua kelompok itu menjadi bagian terpenting dari perencanaan pembangunan desa. Nah, pertanyaan saya, apakah Desa Wangunsari hari ini sudah menjadi bagian daripada desa inklusif itu sendiri atau masih memang dalam tahap perencanaan? Saya kira Desa Wangunsari hari ini masih dalam tahap perencanaan. Tapi sedikit daripada ketika kita mendengar konsep daripada desa inklusif melibatkan kelompok perempuan, kemudian melibatkan kelompok disabilitas, terus melibatkan kaum marginal, rasanya di beberapa sektor sudah mulai dilaksanakan oleh Desa Wangunsari, di antaranya perempuan. Model contoh beberapa pembangunan khususnya, karena kebetulan hari ini Desa Wangunsari masih terfokus pada pembangunan fisik, infrastruktur, karena itu harus menjadi akses yang paling utama untuk masyarakat. Jadi Desa Wangunsari ini belum menjadi desa inklusif ya? Secara sah belum. Nah Tapi gini kan, kalau misalkan belum menjadi desa inklusif, tapi Desa Wangunsari ini sudah melaksanakan bagian-bagian yang tadi disebutkan ya. Pertanyaannya, kalau belum menjadi desa inklusif, bagaimana pendapat Bapak selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Wangunsari? Desa Wangunsari menjadi salah satu desa inklusif di Kecamatan Cisolok. Ya itu intinya harus peran pentingnya ada di pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa itu sendiri. Bagaimana mendorong kaum tersebut supaya keterlibatannya lebih tinggi. Karena dari beberapa tahun ke belakang sudah terlibat, cuman siklusnya belum meningkat. Menurut saya, siklusnya sudah meningkat namun belum terlampau jauh. Nah, bagaimana ke depan Desa Wangunsari, kaum yang tadi saya sebutkan itu bisa lebih berperan aktif atau bahkan diberi ruang oleh pemerintah desa, bisa dianggarkan oleh anggaran desa dan sebagainya, diberi ruang supaya bagaimana mereka bisa berperan aktif dalam setiap proses pembangunan fisik maupun non fisik, atau bahkan mereka mempunyai kehidupan yang layaknya sama dengan orang-orang biasa. Ketika misalkan ruang itu dibuka oleh pemerintah desa. Kalau mendengar pemaparan tadi kan sangat luar biasa, bahwa hari ini pemerintah desa merangkul semua elemen masyarakat, merangkul semua kelompok masyarakat. Di sisi lain kan pemerintahan desa hari ini melihat bahwa kaum yang disebutkan tadi seperti disabilitas, kaum perempuan, kemudian anak-anak dan kaum yang termarginalkan tadi kan ditarik menjadi bagian terpenting daripada perencanaan pembangunan desa. Namun dalam hal ini kesiapan tentunya harus ada kesiapan ketika kita ingin melaksanakan suatu program. Bagaimana kesiapan pemerintah Desa Wangunsari dalam hal menghadapi desa inklusif? Apa tahapannya seperti apa? Sejauh ini karena kebetulan saya berada di luar pemerintah desa, karena prinsip yang saya pegang, membangun itu tidak harus duduk di kantor desa. Meskipun di luar kantor desa pun gagasan untuk membangun desa sampai lebih maju terus ada. Nah, beberapa komunikasi yang dilakukan oleh saya terhadap pemerintah desa, kepada kepala desa, sekretaris dan sebagainya, responnya baik. Lalu kemudian ternyata mereka pun sudah merencanakan Desa Wangunsari menuju desa inklusif. Tahapannya seperti apa? Mungkin mereka yang lebih tahu mengenai regulasi dan sebagainya. Yang jelas apa yang mereka sampaikan seperti ini. Insya Allah tahun 2024 itu akan mulai digodok tuntas atau bahkan dianggarkan di APBDes untuk merencanakan Desa Wangunsari menuju desa inklusif. Minta doanya saja Pak. Mudah-mudahan Desa Wangunsari bisa sangat luar biasa Kang. Tadi sebetulnya sudah masuk di dalam substansi perbincangan kita hari ini. Namun selaku mungkin tokoh masyarakat
atau pemerhati desa, walaupun Akang yang sampaikan tadi ada di luar pemerintahan Desa Wangunsari, tapi di sisi lain punya kontribusi yang sangat luar biasa karena kita di bawah naungan NKRI gitu kan. Jadi tidak ada batasan mau di luar pemerintahan desa mau di dalam, ketika itu ada gagasan yang bisa membuat atau meningkatkan desa itu sendiri menjadi sebuah kemandirian, tentunya itu welcome bagi pemerintah desa. Nah dalam hal ini kan itu kan ada beberapa kelompok yang harus dirangkul ya. Tentunya perlu cara atau apalah itu namanya untuk merangkul mereka. Dalam merangkul kelompok yang tadi disebutkan, apakah pemerintah Desa Wangunsari sudah memiliki data tentang itu? Saya kira kan Desa Wangunsari beberapa tahun ke belakang sudah melaksanakan SDGs, sudah melaksanakan SDGs, dan di data SDGs itu kan sudah jelas tertera keadaan warga tersebut seperti apa, sehingga bisa memilih dan memilah bahwa oh ternyata misalkan di dusun ini atau di RT ini sekian persen atau berapa orang dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang harus difokuskan oleh pemerintah desa. Artinya difokuskan seperti ini. Mungkin harus ada ruang-ruang untuk mereka supaya mengeksplor diri. Tidak bisa disamakan kemampuan kaum disabilitas, kelompok disabilitas dengan kelompok yang normal saja. Sehingga perlu digodok ruang apa yang harus diberikan oleh pemerintah desa terhadap gini kan sebetulnya ini sangat luar biasa lah gagasan seperti ini. Jadi bagaimana pemerintah desa memberikan ruang untuk mereka berdasarkan kemampuan yang mereka miliki tentunya gitu ya Kang ya. Setelah tadi berbincang panjang, ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya buat Kang Denny. Ketika kita merencanakan sesuatu, kemudian kita melaksanakan program, tentunya harus ada output dari masyarakat desa itu sendiri. Pertanyaan gini Kang, apa manfaat bagi masyarakat desa kalau Desa Wangunsari dijadikan desa inklusif? Pertama, seluruh tujuan pemerintah itu bagaimana caranya memajukan masyarakatnya, memakmurkan masyarakatnya. Lalu timbul pertanyaan, masyarakat yang mana yang harus dimajukan? Masyarakat yang mana yang harus makmur? Tentunya masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya masyarakat yang biasa-biasa saja, yang bisa usaha, yang bisa berperan aktif dalam proses kemajuan desa. Tapi masyarakat-masyarakat ini pun perlu diperhatikan dan perlu berperan aktif dalam setiap proses kemajuan desa, dalam setiap proses pembangunan dan perencanaan desa. Sehingga tadi outputnya kita kasih ruang untuk mereka, bagaimana ruang itu bisa digodok oleh mereka dengan kemampuan mereka untuk kemajuan Desa Wangunsari. Tentunya untuk kesejahteraan kan? Untuk kesejahteraan mereka juga. Terima kasih. Tadi perbincangan kita sangat memberikan inovasi bagi desa-desa di kalian semua ya, bisa meniru harus ada keberanian untuk menjadi desa inklusif. Bagaimana desa memberikan ruang bagi mereka atau kelompok-kelompok yang tadi kita bicarakan. Oke, pantang terus Wangunsari Channel, kita bisa berjumpa kembali berbicara tentang desa ke depan, bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.